Saya ke Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera. Pak Frans, saya akan tanyakan ini, tapi ini tentu bagian dari strategi penyelidikan dan penyidikan Anda untuk mengamankan Jawa Timur. Tapi saya tanyakan untuk kemudian memberikan informasi yang membuat nyaman seluruh warga Jawa Timur. Dengan kemudian melumpuhkan 2 orang ditambah 6 orang, dan tadi ada informasinya ada 1 lagi yang kemudian ditangkap oleh tim Densus 88 di sana. Apakah kemudian sudah memang terpetakan pergerakan sel-sel kecil para teroris di wilayah hukum Anda, Pak Frans? Ya, tentunya dari Detasemen Khusus 88 Mabes Polri sudah memetakan ini semua ya. Ditambah juga dengan intelijen Polda. Artinya kita sudah memetakan, tetapi tidak layak kalau saya sampaikan di ruang publik ini. Karena itu adalah konsumsi Konteks dari pertanyaan saya adalah untuk kemudian bisa memberikan informasi kepada warga Jawa Timur, Pak Frans, bahwa betul sudah terbaca dan Jawa Timur aman dari aksi terorisme. Ya, yang paling penting bagi masyarakat Jawa Timur jangan takut terhadap teroris. Itu yang tagline yang terus kita angkat. Masyarakat harus melawan dengan cara bagaimana kita semua peduli terhadap radikal ini. Mulai dari keluarga, kemudian sosial, juga ada guru untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya kita adalah multikultural. Ya, kita harus tahu bahwa di Republik ini sudah finally Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kebinekaan Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke kita berbeda. Saya pun orang Balikpapan. Saya dilahirkan di Balikpapan dan saya dari Toraja. Apakah saya tidak diterima di Jawa Timur? Kan tidak. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus kita sampaikan kepada masyarakat yang pertama, jangan pernah takut terhadap teror. Mari kita lawan dengan terorisme ini. Karena terorisme ini semakin kita takut, maka kita semakin terintimidasi. Oleh karena itu, masyarakat Jawa Timur saya yakin dan percaya tidak akan pernah takut terhadap ini semua. Yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang masyarakat kita ini, seperti yang terjadi di Tuban, ada hal yang baru, mereka berkerumun, melihat dan menonton. Nah, ini yang kita relokasi, ini yang kita pindahkan, sehingga masyarakat mengerti bahwa ekses daripada kontak senjata ini juga berakibat daripada rekoset, berakibat juga daripada proyektil-proyektil yang sasarannya tidak terkendali, sehingga juga mengakibatkan daripada luka ataupun korban jiwa dari masyarakat. Nah, tujuan Polri adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat ini, bagaimana merelokasi masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban. Itu prestasi awal yang perlu saya sampaikan, bahwa kita sudah berhasil menyelamatkan masyarakat. Meminimalisir dan masyarakat Jawa Timur saya yakin dan percaya ya. Betul. Kami yakin dan percaya bahwa masyarakat Jawa Timur semakin dewasa untuk melihat ini. Kita di Jawa Timur ini luar biasa ya. Sebagai pintu gerbang untuk Indonesia bagian timur, Jawa Timur ini adalah merupakan multikultural juga. Di sini semua lengkap. Ada dari Aceh, ada dari Padang, ada dari segala-galanya berkumpul di Surabaya ini. Dan masyarakat Jawa Timur, ketika headline ini muncul di beberapa hari, semua menjawab dengan komentar bahwa kita tidak akan takut, bahwa mereka mengecam ini semua. Berarti ada kesadaran yang luar biasa untuk kita semua di Jawa Timur ini untuk selalu peduli terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi Polri. Dan yang paling penting lagi, Polri semakin banyak mendapatkan dukungan, bukan karena kita paksakan, tetapi ada kesadaran masyarakat untuk melawan daripada teror ini. Yang kita Jadi sama-sama kita berjuang untuk melawan ya Pak Frans. Saya ke Pak Al-Haidar. Pak Al-Haidar, kalau kita lihat polanya secara sederhana bagi orang awam melihat ketika dulu pola aksi terorisme atau tujuan dari aksi terorisme adalah kemudian menyasar pusat-pusat perbelanjaan atau keramaian. Sekarang kok berubah ke aparat penegak hukum, kemudian juga sporadis, kita tidak bisa memprediksi tempatnya, tidak ramai sekalipun seperti di Bandung atau di Jawa Timur, bukan sebuah pusat keramaian, korbannya hanya 2 polisi. Tapi adalah aparat penegak hukum. Apakah kemudian ada perubahan pola itu memang? Ya, memang ini perubahan yang terjadi sejak 2014 ya. Setelah lahirnya kelompok ISIS di Suriah dan di Irak dan sampai ke Indonesia, kelompok ini kemudian menyebarkan ideologi yang isinya adalah tentang bagaimana merumuskan musuh agama itu sebagai yang disebutnya sebagai togut itu adalah aparat-aparat pemerintah yang dianggap mendukung kekuatan-kekuatan kafir ya, kekuatan-kekuatan kapitalisme, liberalisme. Jadi mereka tidak langsung memang menyerang
seperti Amerika dan Israel. Dan kelompok ISIS ini setahu saya juga belum pernah menyerang Israel, juga belum pernah ini. Jadi ini aneh juga nih. Banyak juga. Jadi sasarannya adalah? Sasarannya adalah sasaran lokal sebenarnya yang dianggap sebagai togut, dan mereka menerjemahkan togut itu sebagai tandingan Tuhan, tandingan Allah. Dan karena mereka membuat hukum yang baru, hukum buatan manusia. Jadi itulah kenapa alasannya adalah para penegak hukum yang makanya jadi sasaran. Aparat penegak hukum lah yang dianggap sebagai sasaran itu. Nah, masalahnya Pak Al-Haidar, aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas. Kita tahu ada di banyak pemberitaan juga bahwa kemudian Densus 88, pihak Polda Jawa Timur dipertanyakan mengenai antara menegakkan hukum, bertindak tegas terhadap para terorisme dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan ada di banyak penggerbekan terjadi atau muncul pertanyaan ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang ini sebuah perspektif yang perlu dipikirkan oleh polisi itu sendiri, bahwa tindakan represif yang dilakukan polisi itu memang sudah menunjukkan kewibawaan negara, kekuatan negara, bahwa negara tidak main-main di dalam menangani persoalan ini. Dan tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama dan sebagainya. Dan tapi memang jangan sampai terlalu eksesif dan itu melanggar HAM ya. Seharusnya itu ditangkap dulu, diproses dulu, walaupun itu memang sulit untuk menangkap kelompok yang sebenarnya lebih menginginkan mati ketimbang hidup. Jadi kelompok ini sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan apakah HAM dia itu dilanggar atau tidak. Karena bagi dia yang dia cari itu dari sebuah serangan itu adalah sebenarnya bukan hanya hasil daripada serangan itu, tapi lebih kemudian sebagai mereka mendapatkan predikat menjadi syahid. Eksistensi terlebih dahulu ya? Ya. Mereka ingin mendapatkan syahid dulu, jadi ingin masuk surga dan bertemu dengan bidadari. Sebagaimana mereka didoktrin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang paling mendasar juga dalam soal terorisme adalah soal deradikalisasi, Pak Al-Haidar. Mereka adalah orang-orang lama yang keluar dari penjara, merekrut orang baru, kemudian ditangkap lagi. Pola ini terus berulang. Mereka adalah orang lama, tidak ada efek jera yang didapatkan ketika mereka masuk penjara. Penjara tidak menyelesaikan masalah terorisme. Ya, betul. Saya kira memang ini problem bahwa ternyata penjara tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kriminalitas, apalagi yang sangat luar biasa seperti ini, yaitu kasus terorisme. Dan apalagi dengan program-program soft approach yang diterapkan oleh pemerintah melalui program deradikalisasi, memang dalam beberapa hal itu sudah menunjukkan keberhasilannya. Tapi keberhasilan itu sendiri sebenarnya itu bukan karena prestasi dari lembaga BNPT misalnya ataupun lembaga pemerintah yang lain yang melakukan hal itu, tapi lebih karena memang Al-Qaeda tidak lagi memberikan perintah untuk melakukan serangan-serangan, sehingga mereka pada akhirnya diam. Dan mereka banyak yang tidak mau berpihak kepada ISIS, sehingga hanya ISIS kemudian yang melakukan serangan-serangan yang sporadis seperti ini. Nah, program deradikalisasi pemerintah kelihatannya belum bisa menyentuh itu ya? ISIS ini. Dan saya pikir memang harus ada sebuah program tambahan ataupun suplemen ya bagi pemerintah untuk bisa membuat program yang baru yang bisa menyentuh kelompok-kelompok ini. Misalnya program kontra wacana atau counter discourse ataupun program humanisasi ataupun program yang lain. Yang saya kira memang perlu dicontoh dari beberapa konsep yang ada di Singapura seperti moderation ya ataupun disengagement yang ada di Amerika dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah sudah teruji secara teoretik. Saya terakhir ke Pak Frans. Pak Frans, untuk masyarakat Jawa Timur, Pak Frans, Anda sebagai mewakili Polda Jawa Timur, Pak Frans, tanggal 7 ada, tanggal 8 ada, hari ini ada. Kalau warga Jawa Timur masih dalam kekhawatiran besok mungkin ada, apakah Anda bisa memberikan jaminan setidaknya malam hari ini bahwa sel-sel kecil yang diduga ada di Jawa Timur sudah kemudian teridentifikasi dan sudah terbaca oleh pihak kepolisian, ruang gerak mereka sudah dibatasi? Seperti itu, Pak Frans? Ya, kami yakin dan percaya seperti yang saya katakan dari awal, Mbak.
bahwa masyarakat Jawa Timur semakin sadar dan semakin dewasa untuk melihat suatu fenomena faktual di lapangan ini. Kami juga dari pihak kepolisian senantiasa bersinergi di antara rekan-rekan kami dengan TNI dan masyarakat untuk sama-sama melihat ini menjadi persoalan di daerah ini dan menjadi persoalan kita semua. Masyarakat juga kemarin sudah dibuktikan dengan kita melakukan yang namanya bersama berkumpul antara Umaro dan Kiai untuk mendengungkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di Sidoarjo itu dihadiri oleh 500.000. Itu hal yang luar biasa, dukungan kepada pemerintah. Dan ini dicetuskan di awal di Jawa Timur bahwa ini adalah sesuatu keputusan masyarakat. Yang kita tahu bahwa semua masyarakat juga mendukung bahwa lebih banyak kita inginkan bahwa negara ini berdiri tegak di atas konstitusi daripada dirusak oleh segelintir orang. Dan masyarakat Jawa Timur tidak akan pernah takut terhadap intimidasi seperti ini. Ini sudah dibuktikan. Masyarakat Jawa Timur tidak pernah takut dengan aksi terorisme dan kita semua juga tidak pernah takut dengan aksi terorisme. Terima kasih. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera sudah bergabung dengan Kompas Malam hari ini, dan pengamat terorisme dari Universitas Maliku Saleh Loksomame Al-Haidar. Terima kasih Pak Al-Haidar sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.